juga akan sedikit menjelaskan tentang Universitas Nurul Huda, terkhususnya program studi pendidikan agama Islam. Nah, langsung saja nih, ayo kita simak sama-sama video ini. Sejarah perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad, Islam mengalami perkembangan yang sangat signifikan, baik dari segi spiritual maupun politik. Nah, berikut adalah gambaran umum tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Nah, pada masa mudanya beliau dikenal sebagai orang yang jujur, adil, dan disegani di antara suku Quraisy, yaitu suku utama di Mekah. Pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Beliau diutus sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran tauhid, keesaan Allah, dan menyebarkan risalah Islam kepada umat manusia. Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam secara diam-diam kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Nah, dakwahnya kemudian diperluas ke masyarakat umum, tetapi menghadapi perlawanan dari suku Quraisy yang memegang kendali politik dan ekonomi di Mekah. Nah, pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah setelah menerima undangan dari penduduk Madinah yang telah memeluk Islam. Peristiwa hijrah ini menjadi awal dari kalimat Islam, yaitu hijriah, dan menandai awalnya dari pembentukan masyarakat muslim yang berdaulat di Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad mendirikan negara Islam yang terorganisir dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Beliau menetapkan peraturan hukum syariah, membentuk konstitusi Madinah yang mengatur hubungan antara muslim dan non-muslim, serta mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan yang efisien. Nah, selama periode ini, Islam menghadapi berbagai tantangan, termasuk serangan dari suku Quraisy dan suku-suku Arab lainnya. Nabi Muhammad juga menjalani serangkaian perang, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq, adalah upaya mempertahankan Islam dari ancaman musuhnya. Nah, meskipun demikian, beliau juga mengadakan perjanjian damai dengan suku-suku non-muslim, menunjukkan kebijaksanaan dan semangat perdamaian dalam menyebarkan Islam. Pada tahun 630 Masehi, pasukan muslim di bawah komando Nabi Muhammad merebut kembali Mekah dari tangan suku Quraisy. Namun, bukannya membalas dendam, Nabi Muhammad memaafkan musuh-musuhnya dan menegakkan perdamaian di kota suci Islam. Nabi Muhammad wafat di Madinah pada tahun 632 Masehi, meninggalkan umat Islam dalam keadaan bersatu dan memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang lebih lanjut. Pewaris beliau dalam memimpin umat Islam adalah Abu Bakar, yang kemudian menjadi khalifah pertama. Periode kehidupan Nabi Muhammad merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran-ajaran agama, tetapi juga membangun sebuah negara yang berlandasan prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan kasih sayang, yang menjadi landasan bagi peradaban Islam yang berkembang pesat di masa-masa berikutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Universitas Nurul Huda. Universitas Nurul Huda. Universitas Nurul Huda ini merupakan satu-satunya universitas yang ada di Oku Timur yang di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Huda. Universitas Nurul Huda ini terdiri dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Agama Islam, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Nurul Huda ini terdiri dari 10 prodi, diantaranya yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali relasi-relasi baru dan juga biaya kuliah yang terjangkau. Mau jadi lulusan sarjana yang berkualitas dan profesional dalam bidang ilmu-ilmu keislaman yang berlandasan Aswaja An-Natiyah.